Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Wulandari dengan NIM 2381050046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi integrasi numerik menggunakan metode Simpson untuk memenuhi mata kuliah metode numerik. Metode Simpson adalah teknik numerik untuk menghitung integral tentu dari fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu luas. Metode Simpson ada dua jenis, yaitu yang pertama Simpson 1/3 dan yang kedua Simpson 3/8. Metode integrasi Simpson menggunakan polinomial orde lebih tinggi dibandingkan dengan metode trapezium untuk menghubungkan titik-titik data. Kan kalau metode trapezium itu menggunakan polinomial orde 1. Nah, metode Simpson ini menggunakan polinomial orde 2 dan orde 3. Misalnya, apabila terdapat satu titik tambahan di antara FA dan FB, maka ketiga titik dapat dihubungkan dengan fungsi parabola, seperti gambar A. Ini menunjukkan penggunaan metode Simpson 1/3. Selanjutnya, apabila terdapat dua titik tambahan dengan jarak yang sama antara FA dan FB, maka keempat titik tersebut dapat dihubungkan dengan polinomial orde 3, seperti yang ditunjukkan gambar B. Nah, ini contoh penggunaan metode Simpson 3/8. Selanjutnya yaitu konsep metode Simpson 1/3. Konsep ini digunakan untuk pendekatan integral tentu menggunakan polinomial orde 2 atau parabola. Rumus dari Simpson 1/3 yaitu integral dari fx terhadap dx dari a sampai b setara dengan h/3 kurung siku fx0 ditambah 4 sigma fxi dengan i ganjil ditambah 2 dikali sigma fxi dengan i genap ditambah fxn. Nah, penjelasan dari rumus ini yaitu koefisien 4 diberikan pada semua xi ganjil, misalnya 1, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian koefisien 2 digunakan pada semua xi genap, misalnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Kemudian untuk x0 dan xn ini dihitung hanya satu kali, tidak dikalikan dengan koefisien. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan metode Simpson 1/3. Yang pertama yaitu mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan, y sama dengan fx. Yang kedua, lihat batasan integral pada soal untuk menentukan a dan b. Yang ketiga, cari nilai xi sama dengan a ditambah i dikali h, dengan h-nya itu b min a per n. Kemudian yang keempat, hitung fxi. Kemudian yang kelima, mencari luas dengan rumus Simpson 1/3. Di sini ada contoh, hitung nilai pendekatan dari integral x kuadrat terhadap dx dari batas bawah 0 sampai batas atas 3 dengan n sama dengan 2. Pertama-tama kita tentukan a dan b-nya terlebih dahulu. Pada soal berarti kita ketahui bahwa a-nya itu atau batas bawahnya itu 0 dan b-nya itu atau batas atasnya itu 3. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung h. Caranya itu batas bawah, maksudnya batas atas dikurangi batas bawah per 2. Tadi batas atasnya itu 3 dikurangi batas bawahnya 0 per 2. Hasilnya itu 1,5. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan titik-titik xi. Yaitu dengan menggunakan rumus xi sama dengan a ditambah i dikali h. Nah, untuk x0 berarti a-nya itu 0 ditambah i-nya itu 0 dikali h-nya itu 1,5. Hasilnya 0. Kemudian untuk x1 berarti a-nya itu 0 ditambah i-nya itu 1 dikali h-nya itu 1,5. Hasilnya 1,5. Kemudian untuk x2 a-nya itu 0 ditambah i-nya itu 2 dikali h-nya itu 1,5. Hasilnya 3. Selanjutnya yaitu menghitung titik-titik fxi. Caranya kita tinggal mensubstitusikan titik-titik pada xi terhadap fungsi pada soal. Misalnya di sini fx0, berarti kan tadi x0-nya itu 0. Disubstitusikan, jadinya 0 kuadrat, hasilnya itu 0. Kemudian untuk fxi juga sama. Tadi nilai xi-nya itu 1,5, disubstitusikan jadinya 1,5 pangkat 2, hasilnya 2,25. Kemudian untuk fx2 itu tadi x2-nya 3,
disubstitusikan, jadi 3 pangkat 2 hasilnya 9. Selanjutnya, kita substitusikan ke rumus. Integral fx terhadap dx dari a sampai b setara dengan h per 3 kurung siku fx 0 ditambah 4 sigma fxi dengan i ganjil ditambah sigma fx 2 dikali sigma fxi dengan i genap ditambah fxn. Nah, kita tinggal substitusikan nilai-nilai tadi kepada rumus ini. Tadi hanya itu 1,5 per 3, fx0-nya itu 0, ditambah 4 dikali fx1-nya itu tadi 2,25, ditambah 9. Kemudian, kita tinggal operasikan, berarti 1,5 per 3 kurung siku 0 ditambah 4 dikali 2,25 itu hasilnya 9, ditambah 9. Kemudian kita jumlahkan yang ada pada dalam kurung. 0 ditambah 9 tambah 9 hasilnya 18. Kemudian kita kalikan dengan 1,5 per 3. Hasilnya itu 9. Selanjutnya yaitu konsep metode Simpson 3/8. Metode ini digunakan untuk pendekatan integral tentu menggunakan polinomial order 3 atau kubik. Rumus dari Simpson 3/8 ini yaitu integral dari fx terhadap dx dari a sampai b setara dengan 3h per 8 kurung siku fx0 ditambah 3 sigma fxi dengan i yang bukan kelipatan 3 ditambah 2 sigma fxi dengan i kelipatan 3 ditambah fxn. Penjelasan dari rumus ini yaitu koefisien 3 digunakan pada semua xi yang bukan kelipatan 3, misalnya 1, 2, 4, 5, dan seterusnya. Sementara koefisien 2 digunakan pada xi yang kelipatan 3, tapi bukan sebagai x0 dan xn. Misalnya 3, 6, 9, dan seterusnya. Kemudian sama seperti metode Simpson 1/3, x0 dan xn-nya itu dihitung satu kali. Langkah-langkah pada metode Simpson 3/8 ini sama seperti 1/3. Cuman membedakannya itu pada rumus Simpson 3/8-nya. Yaitu yang pertama mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan dia sama dengan fx. Yang kedua, lihat batasan integral pada soal untuk menentukan a dan b. Yang ketiga, cari nilai xi sama dengan a ditambah i dikali h dengan h sama dengan b min a per n. Kemudian yang keempat, hitung fxi. Lalu yang kelima, mencari luas dengan rumus Simpson 3/8. Nah, selanjutnya ada contoh soal menggunakan metode Simpson 3/8. Soalnya itu sama seperti tadi, hitung nilai pendekatan dari integral x kuadrat terhadap dx dari batas bawah 0 sampai batas atas 3 dengan n sama dengan 3. Di sini kita tentukan dulu a dan b-nya. Pada soal diketahui bahwa a-nya itu atau batas bawahnya itu 0 dan b-nya itu atau batas atasnya itu 3. Kemudian setelah itu kita hitung h-nya dengan cara batas atas dikurangi batas bawah per 3. Tadi dalam soal itu berarti batas atasnya 3 dikurangi batas bawahnya 0 per 3. Hasilnya itu 1. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan titik-titik xi. Untuk x0 berarti a-nya itu 0 ditambah i 0 dikali h itu 1 hasilnya 0. Kemudian untuk x1 a-nya itu 0 ditambah i-nya itu 1 dikali h-nya itu 1 hasilnya 1. Kemudian untuk x2 h-nya itu 0 ditambah i-nya itu 2 dikali h-nya itu 1 hasilnya 2. Kemudian untuk x3 h-nya itu 0 ditambah i-nya itu 3 dikali h-nya itu 1 hasilnya 3. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung titik-titik fxi. Caranya dengan mensubstitusikan nilai-nilai pada titik-titik xi terhadap fungsi pada soal. Nah, untuk fx0 kan tadi x0-nya itu 0. 0 pangkat 2 hasilnya 0. Kemudian untuk fx1 tadi x1-nya 1. 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kemudian untuk fx2 tadi x2-nya itu 2, pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian untuk fx3 itu x3-nya tadi 3, dipangkatkan 2 hasilnya 9. Kemudian setelah itu kita substitusikan ke rumus Simpson 3/8. Rumusnya itu sigma
Rumusnya itu integral fx terhadap dx dari A sampai B setara dengan 3h/8. Kurung siku fx0 ditambah 3 sigma fxi dengan i yang bukan kelipatan 3 ditambah 2 dikali sigma fxi dengan i yang merupakan kelipatan 3 ditambah fxn. Nah, kita tinggal substitusikan nilai-nilai tadi kepada rumus ini, yaitu 3 dikali hanya itu 1/8, kemudian fx0-nya itu 0, ditambah 3 fx1-nya itu 1, ditambah 3 fx2-nya itu 4, ditambah fx3-nya itu 9. Kemudian kita operasikan, jadinya 3/8 dalam kurung 0 ditambah 3 kali 1, 3, ditambah 3 kali 4 itu 12, ditambah 9. Kemudian kita jumlahkan yang ada pada dalam kurung, hasilnya 24. Kemudian dikalikan dengan 3/8, hasilnya 9. Nah, hasilnya itu sama dengan menggunakan metode Simpson 1/3. Tapi metode Simpson 1/3 itu lebih cepat karena butuh lebih sedikit titik, hanya membutuhkan 3 titik. Kemudian yang kedua, perhitungan koefisiennya itu 141. Lebih sederhana dibanding 3/8, yaitu 1331. Kemudian, jika digunakan dalam banyak iterasi atau dalam program, operasi matematikanya lebih ringan. Tetapi, Simpson 3/8 tetap berguna saat jumlah subinterval tidak bisa dibagi genap, tapi bisa dibagi 3. Dalam praktiknya, gabungan Simpson 1/3 dan 3/8 sering dipakai untuk menyelesaikan kasus dalam jumlah titik tak teratur. Jadi kesimpulannya itu, untuk perhitungan metode Simpson 1/3 itu lebih cepat, sedangkan metode Simpson 3/8 itu sedikit lebih lama, dan untuk rumusnya, kalau Simpson 1/3 itu lebih sederhana, sementara metode Simpson 3/8 itu lebih kompleks. Selanjutnya, kita akan menghitung galatnya. Sebelum menghitung galatnya, kita cari menggunakan metode eksak terlebih dahulu. Yaitu hitung integral x kuadrat terhadap dx dari 0 sampai 3. Penyelesaiannya itu yang pertama, kita cari integral tak tentunya terlebih dahulu. Nah, di mana untuk fungsi umum x pangkat n itu integral tak tentunya berarti x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, dari soal ini tuh berarti integral dari x kuadrat terhadap dx sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 yaitu 3 per 2 ditambah 1 hasilnya 3 plus c. Kemudian selanjutnya yaitu evaluasi dari 0 sampai 3. Yaitu integral dari x kuadrat terhadap dx dari 0 sampai 3 sama dengan x pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 3. Nah, kita substitusikan si x-nya itu dengan 3 dan dengan 0. Yaitu 3 pangkat 3 per 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3. Hasilnya 27 per 3 dikurangi 0. Hasilnya 9. Nah, dari ketiga metode ini, ternyata hasilnya itu sama, yaitu 9. Selanjutnya yaitu kita menghitung galatnya. Jenis galat pada metode ini ada galat absolut dan galat relatif atau persentase. Nah, untuk rumus galat absolut itu, E absolut sama dengan nilai mutlak dari hasil integral eksak dikurangi hasil integral pendekatan. Sementara rumus galat relatif atau presentasenya itu E real sama dengan nilai mutlak dari hasil integral eksak dikurangi hasil integral pendekatan dibagi hasil integral eksak dikali 100%. Dari soal tadi, kita sudah tahu ya hasil integral dari pendekatan maupun Simpson 1/3 dan 3/8 ataupun eksak itu hasilnya sama, yaitu 9. Lalu kita masukkan nilai tadi kepada rumus ini. Berarti galat absolutnya E absolut sama dengan 9 dikurangi 9, hasilnya 0. Jadi, galat absolutnya 0, berarti tidak ada kesalahan sama sekali. Kemudian, untuk galat relatifnya, E real sama dengan nilai mutlak dari hasil integral eksak dikurangi hasil integral pendekatan, atau sama dengan E absolut itu 0 per hasil integral eksak yaitu 9 dikali 100%, hasilnya 0%.
yang berarti kesalahan relatifnya juga 0. Jadi kesimpulannya, nilai pendekatan sama persis dengan nilai eksak, sehingga galat absolut sama dengan 0, galat relatif juga sama dengan 0%. Ini menandakan bahwa pendekatan yang digunakan sangat akurat, bahkan sempurna dalam contoh kasus ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.